Saudara, kita ke informasi dari pengungsi Rohingya di Aceh. Diduga terlibat penyelundupan manusia ke Aceh, 11 pengungsi Rohingya ditangkap. Menteri Hukum dan HAM juga menyebut pengungsi Rohingya jadi korban mafia perdagangan dan penyelundupan manusia. Polisi memeriksa 11 orang pengungsi Rohingya sebagai saksi dalam kasus penyelundupan manusia ke Aceh. Dari laporan warga, awalnya polisi menangkap 2 orang pengungsi Rohingya yang sempat memisahkan diri dengan rombongan ketika baru saja mendarat di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Banda Aceh. Dari hasil pengembangan dengan memeriksa ponsel 2 pengungsi Rohingya, akhirnya 9 orang lainnya berhasil diamankan dan diperiksa sebagai saksi. Semuanya sudah ada 11 saksi. Ya. Diduga kuat di sini ada pengendalian dan ada keuntungan yang diambil oleh salah satu ataupun ada beberapa orang yang diduga pelaku penyelundupan. 50 orang pengungsi etnis Rohingya kembali tiba di Aceh. Para pengungsi itu mendarat di kawasan pantai Kuala Idi, Aceh Timur pada Kamis dini hari. Para pengungsi itu merupakan laki-laki tanpa adanya perempuan dan anak-anak. Kini pengungsi Rohingya itu telah direlokasi dari tempat pendaratan ikan Kuala Idi ke lapangan futsal Idi Sports Center. Menteri Hukum dan HAM menyebut pengungsi Rohingya disinyalir menjadi korban mafia-mafia perdagangan dan penyelundupan manusia. Eksodus pengungsi Rohingya ke Aceh diduga bukan hanya karena konflik di negara asal. Ini sekarang ada hampir 15.000 ya, 13.000-an lebih pengungsi Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya. Ya, memang ini adalah sindikat. Ya, sudah ditangkap oleh polisi dan kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari karena mereka juga adalah korban-korban dari para mafia-mafia yang membawa mereka dari. Salah satu pengungsi Rohingya, Hussein Johar, mengaku masih menunggu kepastian dari Australia. Bersama dengan 4 rekannya dari etnis Rohingya, Hussein sudah 9 tahun meninggalkan kampung halaman di Myanmar. Mereka bersama hampir 300 pengungsi ditempatkan di Rusun Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Hussein, Indonesia bukan merupakan negara tujuan ribuan pengungsi Rohingya. Berarti Indonesia bukan tujuan pengungsi Rohingya? Enggak. Kalau saya itu yang pertama itu datang itu di sini itu tujuan saya itu Australia. Soalnya di sini juga nggak bisa pulang juga. Terus di sini juga memang nggak izin kerja ya. Terus 10 tahun kita nggak kerja, kita punya aktivitas cuman memang orang kelihatan kayak makan gratis gitu ya. Terus mereka juga bilang gitu gratis gitu. Soalnya bukan kita pingin hidup kayak gini. Sementara pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh Besar punya alasan lain tiba di Indonesia. Ia bahkan tidak tahu akan berlabuh di mana. Yang penting bisa menyelamatkan diri dari konflik di Myanmar. Dari Bangladesh camp. Kenapa bisa sampai di Indonesia? Why you come here? Why you come here? Kenapa sampai di sini? Kalau dalam camp juga Bangladesh. Kenapa di sana? Di camp kenapa? Apa yang terjadi? Kalau Bangladesh camp pakai tembak orang sudah mati. 1 malam 4 orang 3 orang sudah mati dia. Di camp sana sudah tidak aman. Tidak aman. Makanya datang kemari. Ini tujuannya kemana? Mau ke Indonesia, ke Malaysia? Kalau pikir dia no Malaysia, no Indonesia, no Thailand. Kementerian Luar Negeri menegaskan negara-negara pihak di Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional, termasuk penyelundupan manusia ataupun perdagangan orang seperti yang diduga dialami etnis Rohingya di Myanmar. Kewajiban internasional untuk mencegah dan mempersekusi pelaku tindak pidana penyelundupan migran maupun perdagangan manusia. Dan kewajiban itu bukan hanya kepada negara transit. Indonesia dalam hal ini adalah negara transit, bukan negara tujuan, tapi juga berlaku kepada negara asal dan juga negara tujuan. Mengutip data dari UNHCR, jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh berjumlah lebih dari 1.000 jiwa. Beragam sentimen baik pro maupun kontra membayangi kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.
Jurnalis Kompas TV Mustajab sudah siap dengan laporan lengkapnya dari Banda Aceh. Selamat siang Mustajab, gelombang pengungsi Rohingya ini terus tiba di Indonesia khususnya lewat Aceh. Di mana saja mereka kini ditampung di sana? Ya, Sisko dan juga saudara, benar memang tercatat dari 2015 hingga 2023 saat ini, pemerintah Aceh mendata pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke Aceh selama kurun waktu tersebut. Dan semakin masif memang dalam sebulan 2 bulan terakhir kemarin, di mana warga etnis Rohingya yang masuk ke Aceh. Saat ini data dari pemerintah Aceh yang kami catat, paling tidak pengungsi etnis Rohingya yang berada di sejumlah daerah di Aceh itu berjumlah 1.734 orang. Data ini kami perbaharui dari data sebelumnya dari pemerintah Aceh, yaitu 1.684 orang. Ini ditambah dengan 50 orang etnis Rohingya yang mendarat kemarin Kamis dini hari di Idi, Aceh Timur. Nah, mereka saat ini tersebar di beberapa tempat. Di antaranya mereka yang sudah berada di camp, terutama di Kabupaten Pidi. Ada di camp Mina Raya, kemudian di Pantai Bate, dan juga yang tiba 10 Desember lalu. Bahkan di Pidi ini menjadi lokasi yang paling banyak imigran Rohingya saat ini, yaitu 887 orang, data yang kami peroleh. Kemudian selain di Pidi, di Biren ini juga tercatat ada 36 orang. Mereka ditempatkan di SKB Biren, dan di Lok Semawe yang ditempatkan di kantor imigrasi itu berjumlah 485 orang. Nah, sementara itu yang tiba secara masif dan simultan dalam sebulan terakhir ini di Aceh, yaitu di Sabang, mereka masih ditempatkan di CT di pelabuhan, CT1 BPKS Sabang. Jumlah mereka adalah 139 orang. Dan ditambah juga dengan imigran Rohingya atau pengungsi Rohingya ini yang datang di Aceh Besar, yaitu di Pantai Ulam di Desa Lambreh, Kecamatan Masjid Raya pada hari Minggu lalu. Jumlah mereka adalah 137 orang. Dan ditambah dengan 50 orang etnis Rohingya yang mendarat Kamis subuh kemarin di Idi, Aceh Timur, dan mereka sementara ini ditempatkan di lapangan futsal sport center di Idi, Aceh Timur. Nah, ini beberapa tempat yang kami catat dari pemerintah Aceh yang terdata mereka berada di sejumlah daerah di Aceh, baik itu yang sudah berada di kamp pengungsian yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maupun mereka yang saat ini tidak ada di camp dan masih tersebar di beberapa tempat menunggu relokasi dari pemerintah daerah untuk ditempatkan di satu lokasi atau satu tempat bersama dengan para etnis Rohingya lain, Sisko. Tersebar di sejumlah lokasi mulai dari Pidi, Biren, dan juga Lok Sumawe. Setidaknya dari data terakhir pemerintah Aceh ini ada 1.734 orang kemudian yang sudah tiba di Aceh. Nah, di tengah masifnya kemudian datangnya etnis Rohingya ini, Mustajab, muncul juga dugaan kasus penyelundupan orang. Nah, pengusutan ini sudah sejauh mana? Ya, dari informasi terakhir ya, dari 137 etnis Rohingya yang datang di Aceh Besar pada minggu lalu. Polresta Banda Aceh, Satreskrim Polresta Banda Aceh, kemarin sudah memeriksa ada 11 saksi, termasuk 2 orang yang kemudian pada saat pendaratan mereka melarikan diri, ditangkap oleh warga, diserahkan ke pihak kepolisian, dan kemudian mereka diinterogasi oleh Polresta. Mereka ada 2 orang yang kemudian diduga kuat sebagai orang yang terlibat dalam penyelundupan manusia ini. Data yang kami terima namanya adalah Muhammad Amin dan Muhammad Nusro. Mereka diperiksa setelah ditemukan satu ponsel yang di dalamnya berisi data-data yang menunjukkan bahwa ini ada dugaan kuat terjadinya penyelundupan manusia melalui yang isinya adalah mereka para pengungsi etnis Rohingya ini. Nah, secara maraton kemarin Satreskrim Polresta sudah memeriksa 11 saksi, termasuk mereka 2 orang yang dicurigai memang sebagai
dugaannya adalah pelaku tindak pidana perdagangan orang Sisko. Jadi masih dalam pemeriksaan polisi dan kita belum mendapatkan hasil resmi dari Polresta Banda Aceh. Baik, kami akan tunggu bagaimana perkembangannya dari pihak Polres Aceh sendiri terkait dengan pengembangan kasus dugaan adanya penyelundupan orang. Terima kasih Mustajab yang melaporkan langsung dari Aceh, Sumatera Utara.